Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih pendidikan inklusi itu apa? Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Atau dengan kata lain, pendidikan inklusif adalah mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, emosional, sosial, dan kondisi lainnya. Pendidikan inklusif dapat dipahami setiap orang untuk diimplementasikan dengan memahami elemen-elemen yang perlu dilaksanakan. Adapun elemen-elemen tersebut, yang pertama ada welcome school. Kalian tahu nggak sih apa itu welcome school? Welcome school mempunyai makna sebagai sekolah yang ramah, terbuka, dan menjadi sekolah siaga. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan agar sekolah mendapat pendidikan welcome school antara lain sebagai berikut. Pertama, peraturan sekolah yang ramah. Yang kedua, jemput bola dengan melakukan pendataan dan memotivasi masyarakat untuk bersekolah. Yang ketiga, mempertimbangkan aksesibilitas. Yang keempat, mempunyai tempat untuk aktivitas orang tua anak. Yang kelima, sekolah yang melindungi siswa dari berbagai macam bahaya seperti kecelakaan, penculikan, peredaran narkoba, dan kekerasan. Selanjutnya ada welcome teacher. Ada 4 kompetisi yang dituntut masyarakat terhadap guru. Yang pertama ada kompetisi kepribadian, yang kedua ada kompetisi profesional, yang ketiga ada kompetisi pedagogik, yang keempat ada kompetisi sosial. Welcome teacher dapat dimaknai menjadi guru yang ramah dan bukan berarti guru yang lemah lembut dan santun. Akan tetapi mempunyai arti yang lebih luas dari itu, yaitu guru yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama, kebutuhan pengembangan kognitif, yang kedua, afektif, yang ketiga, psikomotor. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjadi guru yang berstatus welcoming teacher adalah 1. Guru harus mengetahui kondisi fisik maupun psikis peserta didik, termasuk kesehatan, inteligensi anak, sifat atau karakter anak, dan sebagainya. Yang kedua, guru yang penolong, bukan guru yang mudah memberikan hukuman atau punishment. Yang ketiga, guru yang tidak mempermalukan anak. Yang keempat, guru yang dapat mengatasi jika ada anak yang dipermalukan oleh anak lainnya. Yang kelima, guru yang empati terhadap hambatan belajar anak. Yang keenam, guru yang sesegera mungkin berusaha mengatasi hambatan belajar siswa. Yang ketujuh, guru yang selalu memperhatikan perkembangan anak. Yang kedelapan, guru yang dapat menjalin hubungan baik dan orang tua, anak, dan pihak-pihak lainnya. Selanjutnya, ada menekankan kerjasama daripada persaingan. Motivasi belajar dapat muncul dengan cara yang lain yang lebih ramah, yaitu melalui elemen pendidikan inklusif dengan menekankan kerjasama daripada persaingan. Elemen ini sebenarnya adalah sulit untuk dilakukan, sebab secara kodrat manusia dituntut untuk lebih bisa bekerja sama. Dalam ilmu sosial, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang ternyata bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan selalu memerlukan orang lain. Untuk itu, aktivitas kerjasama dalam belajar menjadi unsur yang penting dalam mengimplementasikan paradigma pendidikan inklusif. Elemen-elemen pendidikan inklusi yang selanjutnya yaitu kurikulum yang fleksibel. Jadi, sekolah itu tidak mesti harus membuat kurikulum tersendiri, melainkan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut, namun harus berpeluang untuk dimodifikasi. Lah, kok harus berpeluang untuk dimodifikasi sih? Jadi, modifikasi kurikulum ini bertujuan agar setiap siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi individu siswa. Contohnya nih, apabila nanti ada siswa yang mengalami hambatan jika diterapkannya kurikulum yang ada,
atau ada siswa yang justru bisa melampaui kurikulum yang ada. Nah, maka dari itu, dilakukanlah modifikasi kurikulum ini supaya siswa itu bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisinya. Nah, kurikulum yang demikian ini disebut sebagai kurikulum yang fleksibel. Nah, lalu bagaimana sih cara menetapkan siswa yang memerlukan modifikasi kurikulum? Jadi, penetapan siswa yang memerlukan modifikasi kurikulum ditentukan dari hasil identifikasi dan asesmen oleh guru. Identifikasi berarti menemukan, sedangkan asesmen berarti segala upaya untuk mengumpulkan informasi tentang diri anak, baik potensi maupun hambatan anak. Adalah Deka Kurniawan, salah satu orang yang peduli dengan pendidikan dan anak dengan autisme. Ayah 4 orang anak ini merasa prihatin saat mendengar keluhan 2 orang rekan istrinya tentang mahalnya terapi dan pendidikan bagi anak-anak dengan autisme. Dibantu istrinya Laili dan 2 orang rekannya, Deka mendirikan Rumah Autis pada 2004. Sejak awal berdiri, Rumah Autis memang lebih mengutamakan anak dengan autisme dari keluarga tidak mampu. Kini, Rumah Autis telah membuka 9 cabang dan masih mengutamakan anak-anak dari keluarga tak mampu. Untuk memberikan rasa aman dan menyenangkan di Rumah Autis, Deka dan timnya mengatur kurikulum berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Anak-anak ini kalau setiap hari sebelum kelas memang selalu dikumpulkan? Iya, selalu kumpul. Sebelum masuk ke kelas masing-masing mereka orientasi dulu, terus gabung dulu, ada kebersamaan jadinya di antara sesama sosial. Kan di situ kan jadi justru belajarnya kan begitu, jadinya mereka melihat modeling dengan sesama. Deka dan timnya juga melibatkan para orang tua. Ricky Aldian salah satunya. Ricky sudah menitipkan putranya Muhammad Ihsan di Rumah Autis sejak 2009. Kalau dilihat dari perkembangan Ihsan itu nggak cukup ya, nggak cukup hanya sekedar terapi. Jadi perlu ada sosialisasi di sekolah gitu. Jadi fokusnya terapi tetap terlaksana, kemudian dia juga butuh untuk sosialisasi dengan temannya, bermain dengan teman sebayanya. Untuk semua yang dilakukan Deka dan timnya, apresiasi datang dari berbagai kalangan. Deka beberapa kali mendapat penghargaan dan sering diminta berbagi ilmu dan pengalamannya selama mendidik dan mengelola Rumah Autis dan sekolah inklusi. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui apa itu kurikulum yang fleksibel. Perlu dicatat bahwa fleksibilitas kurikulum disesuaikan dengan kondisi anak, bukan anak yang harus menyesuaikan terhadap kurikulum tersebut. Elemen selanjutnya yaitu layanan individual. Teori tentang layanan individual dalam setting pendidikan inklusif dimaksudkan jika ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara klasikal, maka siswa tersebut akan dilayani kebutuhan pendidikannya dengan layanan individual, yaitu layanan pendidikan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang paling banyak mendapatkan layanan individual yaitu anak yang termasuk kategori ABK. Sebenarnya layanan individual tidak hanya diberlakukan bagi anak berkebutuhan khusus dalam artian anak berkebutuhan khusus yang permanen, namun juga berlaku untuk ABK yang temporer, yaitu anak yang mengalami hambatan belajar namun sifatnya sementara, dan jika ditangani dengan benar maka akan bisa mengikuti pembelajaran layaknya anak-anak pada umumnya. Jika anak sudah kembali seperti layanan anak-anak pada umumnya, maka anak tersebut tidak disebut sebagai ABK lagi. Elemen berikutnya yaitu mengakomodir perbedaan. Perbedaan antara orang satu dengan yang lainnya merupakan suatu hal yang kodrati. Dan secara garis besar, perbedaan itu dibagi menjadi 2, yaitu perbedaan wajar dan perbedaan ekstrim. Perbedaan wajar maksudnya perbedaan yang biasa dan sebagian besar menjadi ciri pembeda untuk mengenal seseorang. Contohnya seperti warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaan yang ekstrim dimaknai sebagai sebuah perbedaan yang mencolok, dan orang yang termasuk kategori ini bisa jadi hanya orang tersebut yang mengalaminya. Contohnya seperti ada satu anak yang hanya mempunyai satu kaki, sedangkan anak lainnya kakinya lengkap.
Dan contoh lainnya lagi, misalkan nih ada anak yang mempunyai IQ di bawah 70, sedangkan anak lainnya ber-IQ rata-rata 90-110. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama dengan berbagai pihak, bekerja tim, dan perlunya guru pendamping khusus. Pada kerjasama dengan berbagai pihak, idealnya implementasi pendidikan inklusif di setiap sekolah perlu didukung oleh sebuah lembaga supporting. Salah satu lembaga yang diharapkan muncul adalah Resource Center atau Pusat Sumber Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, penanganan anak-anak pada umumnya dalam setting pendidikan inklusif bisa jadi cukup ditangani oleh sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Namun jika di sekolah tersebut terdapat ABK, maka penanganannya perlu mendapat dukungan dari pihak lain. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti SLB, puskesmas, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan berbagai lembaga lainnya yang relevan. Kemudian bekerja tim. Kebutuhan keahlian yang diperlukan di dalam paradigma pendidikan inklusif tidak mungkin hanya dipegang oleh sekelompok, bahkan tidak mungkin oleh satu orang guru saja. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pendidikan harus bekerja sama atau bekerja secara tim, dan mustahil bisa bekerja sendiri. Semua keberhasilan merupakan hasil karya bersama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Semua orang harus dapat memahami tentang paradigma pendidikan inklusif agar mereka tidak enggan mengimplementasikannya dan memberikan dukungan yang positif serta bekerja sama dengan kewenangan masing-masing. Pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika prinsip piramida inklusif terpenuhi dengan baik. Piramida tersebut yaitu yang pertama, kebijakan inklusif, yaitu didukung oleh para pengambil kebijakan seperti pejabat yang berwenang menentukan arah dan kebijakan pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain penentu kebijakan pendidikan. Yang kedua, budaya inklusif. Paradigma pendidikan inklusif harus mengakar di setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Sekolah dapat memprogramkan sosialisasi tentang seluk-beluk pendidikan inklusif secara berkelanjutan bagi setiap orang yang terlibat. Budaya inklusif terwujud dengan dukungan dan sebuah komitmen selalu mengatasi hambatan. Yang ketiga, praktek kerja nyata. Paradigma pendidikan inklusif hanya akan menjadi sebuah wacana saja jika tidak diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan di sekolah. Setiap program sekolah harus bernuansa inklusif. Praktek nyata merupakan wujud keberhasilan tertinggi dalam hierarki pendidikan inklusif. Kemudian perlunya guru pendamping khusus atau GPK. GPK ini lebih banyak berfungsi menangani hambatan belajar, terutama hambatan belajar yang disebabkan karena anak tergolong anak berkebutuhan khusus. Teori tentang paradigma pendidikan inklusif sebenarnya terdapat profesi yang disebut itinerant teacher dan special teacher. Itinerant teacher adalah guru yang sudah dianggap profesional dalam penanganan ABK. Sedangkan special teacher adalah guru khusus yang mempunyai kualifikasi penanganan ABK. Peran GPK adalah yang pertama, memberikan program bimbingan, 2. Memberikan materi sesuai kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, 3. Memberikan kegiatan sesuai yang diinginkan anak, yang keempat, memberikan bantuan semaksimal mungkin, yang kelima, memberikan tugas tambahan, yang keenam, melakukan koordinasi dengan keluarga dalam membangun kerjasama. Kunci keberhasilan pendidikan inklusif adalah kerjasama guru kelas dan GPK dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, sehingga menjadikan pelayanan sekolah terkait pendidikan inklusif menjadi efektif. Terima kasih.